like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Halo, selamat pagi Jaker. Sekarang mampir dulu di Bakso Balungan buat sarapan dulu. Lokasinya di tengah hutan jati sekitaran Pemalang. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Ya, selesai makan, habis ini lanjut jalan lagi. Bakso Balungan, duriah. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Halo Jaker, sekarang kita mau naik ke Gunung Jimat yang ada di Kabupaten Pemalang. Ya, perjalanan kita sekarang ditemani oleh Mas siapa Mas? Lasmono. Mas Lasmono yang nemenin untuk naik ke sana. Ya, kita lihat nanti gimana tentang Gunung Jimat ini. Sekarang waktu menunjukkan jam 10.49. Pertama-tama melewati
perkebunan warga, ada kebun bambu juga di sini. Ya, di awal-awal sini banyak perkebunan nanas Pemalang. Jadi kalau nemu yang jual nanas Pemalang ya dari sini. Kita sudah mulai memasuki wilayah Gunung Jimatnya, tapi yang nanti akan kita lalui ini nanti berarti ada dua wilayah. Yang pertama wilayah perhutani, yang kedua wilayah hutan lindung kayak gitu. Jadi ini ya sekitar, kalau kita tempuh ya sekitar 15 sampai 30 menit untuk sampai ke pos 2-nya. Oh ini iya. bisa disebut pos 1 juga bisa, karena di sini belum ditentukan pos 1, 2, 3-nya yang mana, seperti itu. Ya. Kita lanjut. Ya. Ya, ini pemandangannya dari tadi habis melewati pos 1. Kita lanjut lagi naik. Kita di sini untuk di awal-awal ini kita akan
Ya, lanjut lagi kita. Boleh diambil ke sana ya. Ya. View-nya bagus. Ya, ini view dari Gunung Jimat. Ya, sebelah sana itu sedikit kelihatan puncaknya Gunung Slamet, tapi nggak terlalu jelas, ketutupan. Cuma kelihatan puncaknya aja. Udah setahun ini Gunung Slamet ditutup, jadi belum bisa melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Yuk kita lanjut lagi. Ya, alang-alangnya cukup tinggi di sini.
gambarnya agak goyang karena kebetulan stabilizernya baterainya habis, lupa dicas. Jadi perjalanan kita gambarnya agak goyang ini. Kalau di sini kita sudah mulai memasuki hutan lindung. Kalau yang di bawah sini kita masih wilayah perhutani. Kita nanti lanjut ke arah sana ya, lumayan kita nanti akan lumayan menanjak dan treknya juga akan sedikit sulit gitu. Mari kita lanjut ya. Ya, di sini sekarang kita memasuki perkebunan rotan, jadi mungkin kita harus cukup hati-hati karena banyak pohon berduri di seputaran sini. Dan kita sudah mulai menanjak, tanjakannya sudah mulai lumayan daripada tadi. Ya, sekarang kita istirahat dulu di sini. Waktu menunjukkan jam 11 lebih 20 menit. Mas, ceritanya Gunung Jimat ini yang Mas tahu gimana nih Mas? Ini setahu saya ya, dari turun temurun orang tua saya, kalau Gunung Jimat itu ada banyak versi Mas. Jadi kalau Gunung Jimat itu kata dulunya itu katanya di sini banyak barang-barang jimatnya seperti itu. Di sini juga selain disebut Gunung Jimat, disebut juga Gunung Mendelem. Nah, kalau Gunung Mendelem itu berarti ada yang versi dari kata kedelem artinya keguguran, ada yang juga artinya itu harga dalem seperti itu. Nah, di sini sebenarnya di sini juga ada makam-makam yang dianggap bersejarah seperti itu. Ya memang di sini tidak terlalu begitu dikenal karena dari zaman dulunya sebelum di sini maju, di sini sudah terjadi pergeseran kepemerintahan seperti itu sampai zaman kolonial. Seperti itu. Terus kalau ada ceritanya di sini, cerita apa ya tentang misalkan mitos-mitos di sini Mas? Kalau mitos-mitos di sini ya dulu memang pernah ada seperti kayak ada pantangan di sini. Kalau mau nginep di sini tidak boleh membawa yang baju dari kulit, bahan-bahan dari kulit seperti itu. Itu yang saya dapatkan seperti itu. Kalau untuk kebenarannya ya wallahu alam. Oke. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Setelah ya tadi lumayan lah sekitar 10-an menit kita istirahat sambil tadi cerita-cerita tentang sejarah dari Gunung Jimat ini, kenapa dinamakan nama Gunung Jimat, dan juga mitos-mitosnya. Nanti kita cari lagi cerita seperti apa tentang Gunung Jimat ini.
jalannya cukup sempit di sini dan banyak alang-alang, jadi harus berhati-hati. Jadi bagus lagi pakai baju lengan panjang ya, karena saya nggak ada persiapan tadi. Ya seadanya aja ini. Ya udah mulai lebat, jalannya juga makin kecil di sini. Ya di sini banyak cabangan, untuk tanda-tandanya juga masih belum ada. Kita tadi hampir terkecoh belok sebelah sini, padahal kita harus ke kanan itu tadi. Yuk lanjut. Ya, akhirnya kita sampai di pos 2 ini. Waktu menunjukkan jam 11 lebih 31 menit. Istirahat dulu kita di sini. Ya Mas ya? Ya. Ya, di pos 2 ini ada percabangan antara naik dan turun. Ini kalau ke arah sana kemana nih Mas? Itu turun. Oh itu turun ya? Cuma tadi kita naik dari lewat sini ya? Iya, kalau di sini, kalau lewat sini kan terlalu nanjak, kalau sana itu agak ngelandai seperti itu. Oh, jadi tadi kita lewat yang agak Nanjak. nanjak. Iya. Terus nanti kita naik ke sana. Oke, nanti kita naik ke sana ya sekitar 5 sampai 7 menit. Ke pos 3. Ke pos 3 atau puncak. Oh, jadi pos 3 itu langsung udah puncak. Ya. Ya. Oke. Ya, dari pos 2 ini kita lanjutkan lagi menuju pos 3. Pos 3 ini sekaligus puncak dari Gunung Jimat Pemalang. Ya, kalau bisa dilihat di sini namanya Gunung Jimat. Sebenarnya bukan gunung sih, seperti bukit. Tapi treknya lumayan lah untuk buat latihan hiking di seputaran Pemalang ini. Terus naik kita. Ya lumayan lah buat olahraga.
pas saat liburan di Pemalang. Dan tadi katanya ada Gunung Jimat. Coba mau explore Gunung Jimat seperti apa. Pos 3 ini Mas. Ya, sekarang kita harus sampai pos 3. Seperti ini keadaan pos 3. Pos 3 sekaligus puncak dari Gunung Jimat ini. Ya Mas, bisa diceritakan tentang Gunung Jimat yang tadi belum diceritakan, ada apa aja di sini dan bagaimana ceritanya? Kalau di sini di puncak ini ada yang saya tahu dan memang dari turun temurun, di sini ada makam Mbah Syekh Maulana Maghribi atau bisa disebut kalau di sini lebih dipanggil itu Syekh Wali Lanang seperti itu. Sebenarnya dari tadi kita juga sudah melewati banyak tempat yang dianggap keramakan. Ya mungkin insya Allah di lain waktu kita bisa explore lagi di tempat-tempat yang belum tereksplor seperti itu. Ya. Ya, kalau mau lihat pemandangan kita ke sini. Wah, di sana banyak bebatuan. Ya, dari sini pemandangan dari Gunung Jimat. Nah, di sebelah sana itu ada Gunung Gajah. Lihat di sana. Nah, ini pemandangannya seperti ini.
Ya di sebaliknya di sana sebenarnya ada pemandangan gunung Slamet tapi tertutup pepohonan. Ini pemandangannya ke arah sebelah timur nih Mas ya. Jadi kalau matahari terbit, pemandangannya bagus ini pagi di sini nih. Kita mau ngeliat sunrise. Ya, puncak Gunung Cimat, Pemalang. Nggak terlalu tinggi, cuma seperti bukit. Ya lumayan untuk dieksplor, pemandangannya juga bagus. Untuk pemula mungkin ya coba-coba untuk belajar mendaki di sini boleh. Biasa naik ke sini biasanya para peziarah, karena bisa dibilang Gunung Cimat ini dikeramatkan karena dulu ceritanya tempat petilasannya tokoh masyarakat Raden Patah dan juga tokoh lain. Nanti kita bisa tanya ke Mas yang tadi antar saya untuk sampai ke puncak ini. Keadaan puncak dari Gunung Cimat. Ya di belakang sana sebenarnya ada pemandangan dari Gunung Slamet yang sudah hampir 1 tahun ini tutup. Cuman tertutup pepohonan. Mungkin tadi kalau dari jalan bisa kelihatan pemandangan dari Gunung Slamet ini. Ya sayang sekali batu-batunya ini dicoret-coret. Asri yang tadi para tulisan pencinta alam, para coret-coret di sini. Apa tuh ditiru ini? Misalnya aja baru saja salah pencipta alam Tuhan namanya.
wali jeruk niku kula malah nembe niki nggih mungkin nek badhe tak gali malih. Niku kan menanam berarti. Makam. Nggih niku makom. Nek teng mriki kan sepengetahuan niku lho nggih secara turun temurun niku kan Mbah Syekh Wali Lanang terus sing sebelah Mbah Sembu Yuda sing sebelah malih niku kan makam Jemat Kalimasada. Jemat Kalamunyang. Jadi nggih Kalamunyang niku dari kata kalam sing munyang sing jamane napa Sunan Giri niku nggih terus dados tawon niku kados niku nggih sing nulis Quran nggih kalam sing mriki nggih enten berarti ngandhap-ngandhap enten sing Mbah makom Mbah Indrasena nggih enten Indrasena niku muride Sunan Giri niku asline kan Cina Islam terus napa Disebut ini berarti. sisi ngandhap sing badhe teng Rancah cuman teng mriku jarang enten sing kertas. Ya memang jarang di sing nggih. Jarang diekspos kados niku. Niku berarti kan murid Sunan Giri sing kaping 3 sing nggih. Nek teng ngandhap kan Mbah Indrasena enten iku sing nggih. Nggih Mbah Sembung Yuda. Nggih nek menawi enten perbedaan nggih kula nggih maklumi inggih wong teng mriki kan makam mboten namung setunggal nggih terus sejarah turun temurun wong sing enten catetane mawon kan juga kadang enten selisih nggih. Kula niku asline niku Aji Barang. Terus dados santrine Sunan Giri. Nah, terus menetap teng mriki dados niku. Adapun enten sing terus napa Ibu Nyai Rantosari kados niku beda kali versi sing tek nggih kula nggih nek Ibu Rantosari niku nggih santri kados niku. Enten kelas santri ta masa diperbon. Nggih. Tapi kan kata sing napa Ibu Rantosari niku nggih sanes santri kados niku nggih. Lain nggih berarti nek kula kali bapake nggih enten kesamaan berarti.
Ya, setelah kita berziarah di makam yang ada di Gunung Jimat Malang ini, sekarang kita persiapan untuk turun. Waktu menunjukkan jam 12.46. Ya, dari komplek pemakaman Gunung Jimat ini kita persiapan untuk turun. Ya, itu ada peziarah juga tuh tadi dari Comal katanya. Itu sih mohon maaf ya kalau kalau saya dipanggil juru kunci, kayaknya saya belum pantas lah ya. Karena di sini juga banyak juga juru kunci yang mumpuni. Kalau saya dipanggilnya tukang sapu di sini ya saya lebih saya lebih suka kayak gitulah. Bagian kebersihan. Ya, kalau saya dipanggilnya kunci kayaknya belum belum cocok lah. Mas, tadi kan kita masuk ke komplek pemakaman. Itu yang pertamanya itu tadi makam siapa itu yang di gerbangnya itu tadi? Kalau di situ kan namanya makamnya Mbah Wanasalam. Di Mbah Wanasalam itu ya masih pengawalnya siapa, Mbah Sembung Yuda seperti itu. Jadi kan sebelum kita ketemu sama yang dituju kan ketemu sama yang jaga dulu seperti itu. Itu yang tadi di gerbangnya ya. Terus setelah itu ada 3 makam lagi, bisa dijelasin tuh makam siapa aja itu tadi? Pertama yang di dalam. Yang tengah itu yang kami tahu turun temurun itu makamnya Mbah Syekh Wali Lanang. Atau juga bisa disebut dipanggil juga Mbah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi sama istri. Kalau yang sebelah satunya lagi adalah Mbah Sembung Yuda. Jadi Adipati Pemalang juga. Seperti itu. Kalau yang sebelah satunya lagi itu makam untuk Jimat Kalamunyang. Kalamunyang itu dari kata kalam munyeng. Jadi kalam itu untuk pena seperti itu. Kalau bahasa Arab itu kan kalam gitu ya. Kolam. Jadi sejarahnya dulu itu pada waktu Sunan Giri sedang menulis Al-Quran itu kan diserang oleh Majapahit. Nah, akhirnya kalam itu dilempar, akhirnya jadi keris yang bisa untuk menyerang semua prajurit seperti itu. Setelah itu setelah berapa waktu lama lagi terus diserang lagi yang kedua, terus dilempar lagi itu penaknya, terus jadi jadi lebah seperti itu. Itu seperti itu. Kalau makam itu kan nggak harus kuburan ya. Ya karena makam itu ya tempat mukim, tempat untuk bertempat ya. Pak, cara bahasa Jawa juga bisa untuk petilasan kayak gitulah. Untuk bahasa Jawa. Sebenarnya di sini juga banyak tempat makam di sini juga banyak. Kalau dibilang muslim semua ya enggak, di sini tidak semuanya muslim. Karena di sini ya sifatnya nasionalis gitu, seperti itu. Jadi yang masih Hindu ya ada, yang sudah Islam ya banyak, yang masih Buddha juga banyak. Di sini yang buat ziarah juga sebenarnya ada 9 tempat. Untuk satu tempatnya itu untuk makamnya juga bisa lebih dari 1. Itu yang biasa untuk umum itu ada 7, kalau yang 2 itu dirasakan untuk Kalangan tertutup. Kalangan kami sendiri. Iya. Iya. Seperti itu. Oke. Nggih, monggo kerso kados niku.
saya tidak apa namanya mengklaim saya yang paling benar, saya yang paling lurus ini ya, semuanya bisa jadi saya yang salah, mereka yang benar juga tidak tahu, seperti itu. Namanya saja kan penting kan Sejarah dari Iya, turun temurun turun orang tua temurun. seperti itu, jadinya kan Nggih. iya, Jadi seperti itu. Wong yang tertulis aja kadang ada selisih. iya ada yang terus saja perbedaan. dalam buku saja juga ada ini yang seperti ini yang satu seperti Kadang perbedaan saksi Iya. mata juga kan. iya Kadang juga untuk sejarah di sini kan yang jadi sulit itu kan masalah periode waktu juga. iya Ini kan periode waktu zamannya Majapahit apa zamannya Mataram, nah itu yang harus diluruskan juga. Itu ngikat sini. sebenarnya ya deh ya Jawa Timur Jawa Timur. Apa menang besar? Pada pasar. kamen apa penggarit Nggih, macam penggarit. Ini di Antasari ini yang panik banget ya. Nek Sulang Sulang Sari. Rantau. Sulang Jono Sulang Sari. Nah, yang mana kan Antasari kan? Nek nggih, enten sing nyebute Rantang Sari, enten sing Rantam Sari, enten sing Ranten Sari. Satu orang nggih. Rantang Sari kan yang tarik Jawa, ilang Jawa. Nggih, ilate benten-benten. Ceritanya gimana tuh Mas kalau tentang Ibu Rantansari itu? Ibu Ranten Sari itu ada yang memaknai memang bangsa halus. Iya. Tapi kalau di sini kami memaknainya memang Ibu Ranten Sari itu ya manusia tapi santrinya Sunan Giri. Seperti itu. Untuk bisa referensinya bisa dicari di buku Serat Sentini. Serat Centini. Iya, di buku Serat Sentini itu bisa dicari, itu kan dari catatan tahun 1700-an. Untuk catatan aslinya ada di, kalau ndak di Jogja ya di Surakarta, seperti itu. Masih pakai bahasa Jawanya ya, saya juga masih banyak yang belum paham. Itu ada 12 jilid, ada jilid tertentu yang di situ ada menyebutkan Ibu Ranten Sari, tapi penyebutannya Ibu Rantam Sari, seperti itu di buku Serat Sentini. Itu ada 12 jilid. Iya. Kalau untuk teks aslinya ya pakai bahasa Jawa, yang penulisnya salah satunya Raden Mas Ronggowarsito di situ. Jadi dulu juga sudah ada pembukuan zaman dulu, cuman ya memang untuk yang aslinya memang ditaruh di situ. Untuk terjemahannya juga banyak, ada yang versi Belandanya juga ada, yang versi bahasa Indonesianya juga ada. Kalau dicari di Google juga sekarang sudah ada, karena kan juga sudah ada yayasan sendiri kan juga sudah ada. Itu kalau untuk mencari-cari yang Ibu Ranten Sari bisa ambil referensi dari juga bisa. Ada cerita petilasannya Damar Wulan tuh gimana ceritanya tuh Mas? Kalau untuk cerita pastinya kebetulan yang bahkan ayah saya, kebetulan saya sudah almarhum. Iya. Ya, tapi yang ini itu ya jadi buat petilasannya ya memang Mbah Damar Wulannya, terus ada yang versi satu lagi itu satunya Mbah Damar dan Ibu Sri Wulan, seperti itu, 2 orang. Oh, itu di pos 2 itu. Iya, itu di pos 2 itu juga disebutnya kan penglerenan buat istirahat. Buat rehat dari bawah ke atas mau ke sini, kita di situ dulu leret lah bahasa Jawanya gitu. Kalau untuk cerita yang lebih detailnya saya memang belum menggali sampai situ. Oh iya. Nah, Cuman kalau di sini kan dibilang terkenalnya itu dari tadi kan petilasannya Damar Wulan. Iya, Kalau dengar cerita kan terkenal kan itu cerita Jawa kan. iya yang itu tapi adik saya juga lebih tahu lebih banyak seperti itu. Kalau saya memang belum sampai ke situ, kan saya mau menjelaskan juga saya takut nanti jadinya ngarang. Iya. Ya,
itu ya salah satu keterbatasan saya juga. Iya. Campuran lah. Makanya kadang nek misal badhe teng Gunung Mendelem terus akan kali tukang ojek kan ditanya mau kanan apa kiri. Kalau mau ke kanan ya kita pasti akan ditujukan ke atas ini. Nah, kalau mau cari jalur kiri ya yang lain kayak gitu. Jadi kalau ke kanan itu kewalian, kalau ke kiri yang bukan kewalian. yang bukan kewalian. Yang belum mengenal Islam lah kayak gitu. Iya. Dia walaupun sudah kenal Islam tapi ya belum ikut kayak gitu. Ya lumrah. Kita kan zaman dulu ya. Ya, tadi sudah ada penjelasan lagi mengenai sejarah dari Gunung Jimat ini, mengenai kewalian dan juga cerita-cerita lainnya. Ya, dengan berziarah dari Comal kita turun. Kebetulan tadi juga di komplek pemakaman nggak bisa diambil gambar, tapi ya diceritakan di situ juga ada makam siapa saja. Belum. Pisah jalur kita ke sini dengan Mas Lesmono.
sudah sampai lagi di sumber mata air ini. Udah hampir dekat di bawah. Ya, cuci muka dulu di sini. Akhirnya kita sampai lagi di sekolahan ini. Jadi kalau mau naik ke Gunung Jimat melewati sekolahan ini. Ya. Sini arahnya. Yuk, terima kasih. Ya, sekarang kita jalan menuju ke rumah yang Mas Lesmono. Masih dekat dari tadi posisi sekolahan PAUD. Hampir dulu sini rumah Mas Lesmono. Ya, jadi kalau mau naik ke Gunung Jimat, kita bisa mampir dulu ke rumah Mas Lesmono. Sama adiknya siapa namanya, Mas? Lukwan. Mas Lukwan juga. Mas Lesmono dan Mas Lukwan.